Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat memasuki hari Jumat Agung, 7 April 2023. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman dengan tema Salib di Jumat Agung. Sebelum kita merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, biarlah kami dimampukan untuk menghayati makna kematian-Mu di tengah kehidupan kami sekarang ini. Biarlah cinta kasih-Mu menerangi kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami bagian dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita diambil dari Injil Yohanes pasal 19, ayat 16 sampai 37. Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai 37. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama Tempat Tengkorak, dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit itu lalu mematahkan kaki orang-orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya.
Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya. Hosiana. Ibadah Jumat Agung berfokus pada karya salib Kristus di Bukit Golgota. Peristiwa penyaliban menjadi sangat berbeda kala itu karena Yesus yang sudah dikenal luas oleh banyak orang sebagai juru selamat yang dinantikan mati di kayu salib. Kematian yang dianggap sebagai akhir dari segalanya ternyata diubah oleh karya Yesus. Berkat karyanya, salib kemudian dikenal secara luas sebagai simbol orang Kristen. Setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dimampukan untuk menghayati makna penyaliban Yesus di hari Jumat Agung. Yesus mempersaksikan sebuah karya yang lagi-lagi tidak pernah terjadi sebelumnya. Setelah Yesus diadili dan dijatuhkan hukuman salib, Yesus masih diolok-olok oleh banyak orang. Keterangan Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi, merupakan cara orang-orang Yahudi dan pemerintahan pada saat itu yang merasa berkuasa atas Yesus yang tidak berdaya di kayu salib. Hukuman salib pada masa itu merupakan hukuman mati yang paling dihindari oleh semua orang. Sebab setiap orang yang mendapatkan hukuman salib pasti akan dipermalukan oleh banyak orang dan kemudian berujung pada kematian. Hinaan itu juga terjadi ketika para prajurit mengambil pakaian Yesus dan membuang undi. Di tengah penghinaan yang sedemikian rupa, ternyata tidak menghentikan karya Allah melalui Yesus. Pada masa seperti itu, Yesus mampu mempersatukan ibunya Maria dengan para murid. Di depan salib Yesus, relasi antara ibu dan para murid terjalin dengan baik. Yesus menjadi perantara kasih di antara mereka. Jika kita juga berkaca pada Lukas pasal 23 ayat 43, maka menjelang kematiannya Yesus memberikan janji kepada dua orang yang disalib bersama dengan Dia, bahwa mereka akan ada di Firdaus, yang sekaligus berarti mengalami keselamatan. Jika kita memperhatikan bagian-bagian tersebut, maka kita sadar bahwa makna salib telah berubah dari hinaan menjadi bukti nyata atas pertobatan dan pengampunan. Kematian Yesus yang diungkapkan oleh Injil Yohanes menunjukkan bahwa semua momen penderitaan Yesus itu adalah penggenapan atas nubuat yang telah disampaikan sejak zaman Perjanjian Lama. Dengan demikian, Yesus masuk ke dalam masa penderitaan itu sebagai bagian dari karya penyelamatan Allah yang digenapi olehnya. Maka penggenapan nubuat itu memberikan pesan walau dalam berbagai penderitaan, Yesus tetap setia menjalankan tugas perutusannya sesuai dengan firman Tuhan. Hal itu sekaligus menunjukkan bahwa Yesus sangat melekat dengan firman Tuhan. Yesus juga semakin menunjukkan bahwa identitasnya sebagai Mesias anak Allah, kehadirannya tidak perlu diragukan lagi, bahkan membuat orang semakin percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita merenungkannya. Apakah kita sungguh-sungguh memahami peristiwa kematian Yesus di kayu salib? Apa respons nyata kita atas pengorbanan yang sudah dilakukan oleh Yesus? Salib di Jumat Agung pada masa itu telah mengubah hinaan menjadi kepastian serta harapan akan kebangkitan, sekaligus menandakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang rela berkorban bagi kita semua. Bagi kita yang terus menghidupi makna salib di hari Jumat Agung, kini waktunya kita untuk sungguh-sungguh mengalami pertobatan. Yesus sudah mengorbankan dirinya demi menebus dosa kita.
Untuk itu marilah kita menjauhkan diri kita dari setiap perbuatan dosa dan memulai kehidupan kita dengan berbagai kebiasaan baik yang bisa kita lakukan di tengah kehidupan kita. Sehingga salib Jumat Agung tidak menjadi sia-sia. Mari kita berkomitmen. Saya akan meninggalkan satu kebiasaan buruk yang sering saya lakukan, baik dalam kata, pikiran, maupun tindakan. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas pengorbanan-Mu yang menebus dosa kami dan juga atas karya-Mu di kayu salib, yang terus memampukan kami untuk hidup dan berharap penuh kepadamu. Dan biarlah ya Tuhan, semua kesaksian ini membuat kami semakin sadar bahwa kami harus terus menaruh harap kami hanya kepadamu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.